Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Agung Learning. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dari multimeter atau multitester ya. Sehingga diharapkan pada Anda itu lebih memaksimalkan penggunaan multimeter ini dalam aplikasi sehari-hari, terutama digunakan untuk kelistrikan. Multimeter ini sangat berperan penting atau bermanfaat bagi Anda yang bergelut di dunia elektronika dasar atau elektronika, terutama pada beberapa materi di bidang teknologi komputer dan jaringan ya. Termasuk nanti juga mengetes power output, kemudian power input, ya, melakukan testing ampere atau arus listriknya berapa ya, pada beberapa power supply baik di komputer, PSU di PC maupun PSU pada peralatan-peralatan jaringan, misalnya switch, bridge, kemudian access point, ya, dan lain sebagainya. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk lebih rapinya atau lebih disiplin Anda melakukan sesuatu. Misalnya ketika ada kerusakan, maka Anda bisa mendeteksi dari awal apa yang harus dicek dulu ya. Yang pertama kali dicek adalah PSU ya, atau power supply. Kemudian PSU-nya lancar, baru dicek di tahap kedua, yaitu pada perangkat jaringannya. Itu yang lebih banyak bermasalah adalah pada perangkat PSU-nya apabila ada perangkat Anda yang tidak hidup. Baik, di sini ada beberapa menu pada multitester ya, yaitu pertama adalah menu voltase. Ya, di sini ada menu voltase, ada dua. Yang pertama adalah voltase arus bolak-balik atau AC, ya, AC voltage. Kemudian yang di sini arus DC, voltase DC ya, atau tegangan DC. Ini tegangan searah, kemudian ini tegangan bolak-balik. Kalau yang tegangan bolak-balik difungsikan untuk mengetes listrik PLN atau listrik arus bolak-balik ya. Sehingga kalau kita pindah di sini, maka di sini ada contoh listrik PLN ya. Di sini kita contohkan, masukkan. Nah, nanti akan muncul angka di sekitaran 220 volt. Ini adalah arus listrik yang tegangan listrik pada jala-jala PLN ya, pada stop kontak di PLN yang disediakan oleh PLN listriknya. Nah, ini standarnya adalah 220 sampai 230 volt. Nah, kalau listriknya itu di bawah 200, maka ini akan mempengaruhi pada semua perangkat telekomunikasi atau perangkat jaringan yang Anda punya ya. Jadi pastikan angkanya di atas 200 volt sampai 230 volt. Kalau kurang dari itu bagaimana yang terjadi? Maka power PSU ini tidak bisa mengangkat beban ya. Jadi dia tegangannya kurang, otomatis nanti berpengaruh kepada kalau tegangannya kurang berarti pengaruhnya nanti ada konversi daya ya, dayanya menjadi sangat kecil ya, sehingga kan nggak mungkin menaikkan arus listrik ya. Kalau arus listrik dinaikkan itu perangkatnya belum siap, makanya tegangannya kalau turun nanti otomatis kalau PC itu berpengaruh pada terjadinya restart ya. Jadi karena nggak kuat dia nyala, kemudian reset lagi, nyala sampai menunggu tegangannya menjadi stabil 220 volt.
Karena rumus daya itu adalah tegangan kali arus listrik ya. Jadi kalau arus listrik sudah konstan 2 ampere misalnya ya. Nah, tegangannya ini 220 diukur berarti 440 watt harusnya. Tapi ternyata menjadi 180 ya. Jadi 180 dikali 2 itu hanya 30 atau 360 volt, 360 watt ya. Nah, ini akan mengganggu jalannya proses elektronika di perangkat ya. Sehingga terjadi restart itu. Pastikan angkanya di 600 ya, karena tegangan PLN itu di atas 200 ya. Jangan pakai simbol 200 gini, nanti akan muncul angka 1. Jadi kalau mau testing itu harus di atas angka yang tertera. Jadi misalnya kita sudah perkiraan listriknya itu 220-an, maka kita menggunakan yang tertinggi di atas itu, misalnya 600 volt ya. Supaya apa? Supaya nanti bisa terdeteksi. Jangan sampai lebih kurang dari itu. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya arus listrik ya. Ini juga ada 2. Arus listrik ada 2, yaitu di sini mengukur arus listrik yang kecil, yaitu 200 maksimal 200 mikroampere, 2 miliampere, 20 miliampere, 200 miliampere, dan yang kedua itu adalah 10 ampere. Ini akan berbeda tempat ya. Kenapa berbeda tempat? Ya karena memang ini ampernya yang diukur besar, maksimal 10 ampere. Jadi kalau 10 ampere gini, ini posisinya sudah tidak di sini lagi karena ini tulisannya adalah miliampere. Nanti akan posisinya di 10 ampere. Kalau komportnya masih tetap ya, karena ini minus. Ya, di sini akan berubah ya. Ini untuk mengukur arus listrik ya. Kalau tadi adalah tegangan ada 2, kalau arus listrik hanya 1 ya. Nggak ada arus listrik bolak-balik, itu nggak ada. Arus listrik searah itu nggak ada ya. Adanya arus listrik karena satuannya adalah ampere. Dia ini ukurannya bisa mengukur kecil, yang sangat kecil, yaitu 200 mikroampere ya. 200 itu 200 per 1 juta ya. 200 per 1 juta ampere ya. Kalau 2 miliampere itu 2 per 1000 ya. Ini 20 per 1000. 200 per 1000 ya. Ampere ya. Kalau dihitung ampernya itu 2 per 1000, 20 per 1000, 200 per 1000, itu berarti maksimal 200 miliampere pengukurannya. Ini untuk pengukuran yang kecil ya. Contohnya kita akan, ini ada menggunakan beban. Kita coba ya. Ini hambatannya kita setel 100 kilo ya. Nah, ini 100 kilo 100 kilo ya, 100 kilo ohm atau 100.000 ohm itu dengan tegangan 1,5 volt, hasil arus listriknya adalah 15 mikroampere atau 15 per 1 juta ampere ya, mikroampere. Ini kalau 100 K. Kalau kita rubah 110 K, nah ini menjadi 150 mikroampere. Ini ingat ya, kalau lebih dari itu nanti, nah ini menjadi 1, berarti kita harus naikkan measurementnya atau pengukurannya. Nah ini di sini, berarti dia 1,5 miliampere ya. 1,5 miliampere ini maksimal 2 miliampere ya. Kalau kita jadikan 20 ampere, ini menjadi 1,5 miliampere sama ya.
Kalau ini kita jadikan 100 ohm ya, maka ini menjadi 15 mili ampere ya. Kenapa? Karena hukum fisika itu tentang kelistrikan, yaitu ampere sama dengan tegangan dibagi resistor, atau tegangan dibagi hambatan ya. Kalau tegangan sama dengan arus kali hambatan ya. Kalau arus listrik berarti tegangan dibagi hambatan. Kalau hambatannya adalah 100 ya, 15 volt dibagi 100. Nah, ini sama dengan 15 mili ampere, atau 15 per 1000 ya, 1,5 dibagi 100. Itu kan harusnya kalau dikali 1000 kan berarti 1,5-nya jadi kali 10 ya, jadi 15 per 1000 ya. Harusnya 1,5 per 100 ya, karena ini satuannya adalah mili, yaitu per 1000, makanya hasilnya adalah 15 ya, karena di per 1000 ini 15 1,5 kali 10, jadi hasilnya 15 mili ampere ya. Kemudian kalau jadikan 10, nah ini kalau cuma 10 ohm, ini harusnya kan 1,5 dibagi 10 ya, atau 1,5 per 10 ya. Ini harusnya 150 per 1000 ya. Kita coba, karena 150 itu sudah di atas 20 mili ampere, maka kita rubah ke ini ya. Ini hasilnya 150 mili ampere ya. Begitu untuk tegangan dan hambatan serta arus listrik ya. Kalau 10 ampere ini kita nggak bisa ini ya. Jadi misalnya kita 00, berapa ini? Nah, cuman 1 ya. Ini nggak ada, cuman 10. Nah, ini hasilnya cuma 0,15 ampere. Tadi 150 mili ampere itu sama dengan 0,15 ampere. Oke. Kemudian selanjutnya ini adalah mengukur HFE, ini adalah mengukur transistor, arus listrik dari transistor ya. Ini kalau untuk keperluan elektronika ya. Jadi ini ada NPN dan PNP. Ini jenis transistornya adalah PNP atau nanti akan ketahuan berapa nilainya. Ini kalau nilai 100 berarti enggak bermasalah ya. Kemudian langkah selanjutnya, nah ini kalau saya, nah ini akan berbunyi ya. Nah, fungsinya untuk apa? Ini untuk mengecek sambungan ya. Jadi dia akan berbunyi, ini sound atau speaker. Kalau berbunyi, nah gini berarti dia tersambung. Misalnya ini batang ya, ada batang di sini, logam kita tempelkan di sini, yang minus kita tempelkan di sini. Maka kalau dia berbunyi berarti dia tersambung ya. Ini bisa untuk mengecek sambungan kabel ya, sambungan-sambungan yang dicurigai terputus ya. Nah, ini bisa menggunakan pengukuran ini. Ini tidak mengukur ya, maaf. Ini hanya mengindikasikan. Langkah selanjutnya yaitu mengukur ohm ya. Ini adalah hambatan. Kalau tadi ini arus listrik, sekarang hambatan. Sama, ini satuannya 200. Kalau ini M-nya besar ya, bukan M-nya kecil. Kalau M-nya besar berarti mega ya. 2 mega ohm. Kemudian di sini 200 kilo ohm. Kemudian di sini 20 kilo ohm,
2 kilo ohm dan di sini 200 ohm ya. Ini kita kasih contoh, ada resistor ya. Kita tempelkan. Kalau pakai 200 maka harus di bawah 200. Misalnya 10 ini 10 ohm, 100 ohm. Nah, ini 100 ya. 20 ohm. Nah, ini 20 ohm. Ya. Jangan sampai di atas 200 ohm ya. Kalau di atas 200 ohm ini misalnya 300 ohm. Nah, ini hasilnya menjadi satu ya, karena lebih dari ukuran yang ditentukan. Nah, ini kalau seperti itu nanti hasilnya akan satu ya. Coba kita geser ke 2K. Ini maksimal 2K ya. 300 ohm ya. Ini kenapa 0,3? Karena dia ukurannya K, ribuan ya. Berarti ini maksudnya adalah 0,3 K itu ya. Berarti 300 ohm gitu maksudnya ya. Misalnya 10 ohm ini 0,01 K gitu ya. Karena ini satuannya adalah 2K. Berarti ini 0,01 K atau 10 per 1000 ya. Hasilnya ada atau 10 ohm ya. Karena K 0,010 ini kali 1000, jadi hasilnya 10 ohm. Kemudian kalau lebih dari ini, mengukurannya kurang dari 20K ya. Ini maksimal 200K dan ini 2 mega ya. 2 mega itu 2 juta ya. Misalnya 1 0, karena ini sudah ada 01, berarti kita tambahi 5 di sini. Nah, ini berarti 1 mega ohm ya. Ini ukurannya 1 mega ohm ya. Kemudian misalnya kalau kita kasih 4 0 ini ya, ini hasilnya 1. Kenapa 1? Karena di atas ya, sudah tidak bisa ya. Ini multitester jenis ini hanya bisa mengukur maksimal 2 mega ohm ya. Kemudian yang terakhir itu adalah mengukur tegangan DC. Nah, tegangan DC itu pada baterai, aki. Nah, ini untuk menghitung tegangan pada DC. Ini digunakan pada perangkat-perangkat baterai ya. Kalau ini listrik PLN atau listrik dari tegangan AC, kalau di sini ini untuk baterai ya. Di sini ada ukurannya juga 200 mV, 2 volt maksimal pengukuran, 20 volt, 200 volt, 600 volt ya. Baterai ini ukurannya adalah rata-rata 1,5 volt, berarti kita pakai 2 volt ya. Jangan pakai 200 mA, ini nanti tidak masuk. Nah, ini berarti 1,5 volt ya. Kalau baterai kotak ini 9 volt, berarti kita mengukurnya pada 20 volt. Begitu ya caranya ya, sangat mudah sekali. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya 9 volt ya. Kalau lebih dari 200 volt, kurang dari 200 volt dan kurang dari 600. Ini maksimal pengukuran hanya sampai maksimal 600 volt tegangannya. Begitu tutorial singkat penggunaan multitester. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu buka channel ini dan subscribe bagi yang belum subscribe, supaya dapat notifikasi video dari kami dan Anda semakin lebih berpengetahuan dan kita akan lebih semangat lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.